Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya sapa kita selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Kita sangat mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Di mana kita ada saat ini itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Asrama yang telah mempercayakan saya untuk membawa renungan pada pagi hari ini. Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar tentang firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan ini sering kali kita dengar, tetapi saya percaya firman Tuhan ini selalu baru dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saudara-saudara sudah menemukannya? Amin. Ya, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 dengan judul perikop berkat. Nah, ayat 1 saya akan membaca dan saudara-saudara ayat 2 sampai seterusnya dan ayat 14 sama-sama kita baca. Judul perikopnya itu berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala perintah akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau kandunganmu, hasil bumimu dan hasil tanahmu, yang minum dan kandungan. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau masuk dan diberkatilah engkau keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam rumahmu dan di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau daripada orang-orang. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidupmu menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa dunia akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan buah kandunganmu dan dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka pintu kebenaran yang di langit untuk memberi hujan dari tanah dan berkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau bekerja banyak bangsa, tetapi tidak menjadikan dan kenyamanan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kalau kamu dengan setia. Sama-sama. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Pada pagi hari ini tema kita berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa berkat Tuhan, kalau kita lihat dari kamus bahasa Indonesia, arti berkat Tuhan yaitu karunia Tuhan yang membawa kebaikan di hadapan manusia. Jadi itu arti berkat. Nah, berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita itu karunia. Tuhan memberikan karunia kepada kita. Contohnya, kita ada saat ini itu karena berkat Tuhan, karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bersorak-sorak bagi nama Tuhan, kita bisa berjalan. Itu karena berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada amin? Selain itu, kalau kita mau mendapatkan kehidupan kekal, berkat Tuhan yang lain,
Apa yang harus kita perbuat, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Ya, bagaimana langkah-langkah untuk menerima berkat Tuhan? Sangat jelas di ayat 28 ayat 1 sampai 14. Ya. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, pertama, ya, kalau kita baca ayat 1 sampai 2, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau menerima berkat Tuhan, ya, kita harus baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Itu poin pertama. Ya, kalau kita mau menerima berkat Tuhan, maka kita harus baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Ya, baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itu berbicara tentang firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, mari baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memakai para hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka kita harus baik-baik mendengarkan firman Tuhan kalau kita mau menerima berkat Tuhan. Terlebih kita yang ada di tempat ini, ya, kita dipanggil Tuhan, kita diutus Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Sebelum kita menjadi hamba Tuhan, kita dibentuk di tempat ini. Dengan cara apa? Tuhan memakai para hamba Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita, supaya kita mengerti, memahami tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Gimana Tuhan memberkati kehidupan kita kalau kita tidak baik-baik mendengarkan firman Tuhan? Terlebih kalau dia disampaikan oleh hamba Tuhan. Terkadang kita merasa jenuh, bosan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, padahal firman Tuhan itu yang membentuk kehidupan kita. Ya, ada amin? Amin. Amin. Karena firman Tuhan itu yang mengubah kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari baik-baiklah mendengarkan firman Tuhan. Terlebih kita yang di tempat ini, baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau kita mau diberkati dalam setiap studi kita, terlebih dalam setiap pelayanan kita, mari kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Ya, baik-baik, jangan anggap sepele. Firman Tuhan itu terus seringkali ku dengar kayak gitu terus. Jangan, saudaraku, jangan. Ya, jangan. Tetap, ya, kita tetap baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Siapapun yang Tuhan pakai, ya, para hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita, mari kita baik-baik supaya kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu caranya kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memakai para hamba Tuhan untuk memberkati saya dan saudara untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan memakai para hamba Tuhan. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita tenang. Ya, tenang. Ya, kita fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan hanya sebagai alasan kita datang beribadah karena kita takut dimarahin. Jangan, saudaraku. Tetapi mari kita fokus, ya, fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, suara Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, supaya kita menerima berkat Tuhan. Kalau kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Dan apalagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, supaya kita menerima berkat Tuhan. Yang kedua yaitu melakukan dengan setia segala perintah Tuhan.
ya, melakukan dengan setia. Masih di ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, maka kita harus melakukannya dengan setia. Ya, kalau kita mau menerima berkat Tuhan, ya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus melakukannya. Jangan kita hanya mendengarkan saja, tetapi firman Tuhan itu mari kita lakukan. Apa yang kita lakukan tentang firman Tuhan? Banyak sekali, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, takut akan Tuhan itu suatu perintah. Mengasihi sesama itu suatu perintah. Mengasihi saudara itu suatu perintah Tuhan. Apalagi perintah Tuhan lagi apa? Jangan membunuh, jangan hidup dalam kedagingan, kesombongan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu perintah Tuhan, mengingatkan kita bahwa kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia. Jika firman Tuhan itu menegur kita, mari kita lakukan, kita ubahkan dalam kehidupan kita. Jangan kita lakukan yang tidak baik. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lakukan dengan setiap perintah Tuhan. Ya, kalau kita melakukan setiap perintah Tuhan, maka Tuhan memberkati kita. Sangat jelas ya, Tuhan memberkati kita. Dia akan mengangkat kita di antara bangsa-bangsa ini. Ya, kita sebagai alat Tuhan. Tuhan memanggil kita di antara semua orang untuk dibentuk di tempat ini. Untuk apa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya. Dengan apa? Ya. Cara kita menjadi hamba Tuhan perlu perjuangan. Contohnya, kita sebagai mahasiswa-mahasiswi supaya kita bisa menyelesaikan studi kita, jurusan kita, menjadi hamba Tuhan, baik sebagai guru. Apa yang perlu kita lakukan? Kita kuliah, ya, kita mengerjakan segala tugas. Ya, kalau kita tidak mengerjakan tugas dan tidak hadir, pasti kita tidak lulus, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, maka kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia. Ya, dengan setia. Tuhan mau tujuan hidup kita yaitu memuliakan nama Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan ingin kita tetap setia untuk mau menyembah Tuhan, jangan hanya setengah-setengah. Seluruh hidup kita Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kalau kita mau diberkati, maka lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Ketiga, yaitu berpegang pada perintah Tuhan. Ya, berpegang pada perintah Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidupmu menurut jalan yang ditujukannya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita berpegang pada perintah Tuhan, maka Tuhan akan menetapkan kita sebagai umat yang kudus. Amin. Amin. Tuhan menetapkan kita menjadi umat yang kudus, ya. Kenapa Tuhan menetapkan kita? Karena kita sudah berpegang pada perintah Tuhan. Jadi apapun saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah kita, apapun problem yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah menyerah,
tetap berpegang teguh kepada Tuhan, baik dalam setiap kebutuhan kita, ya, terlebih kita yang di tempat ini. Jangan pernah menyerah, ya, jangan khawatir, ya. Serahkan kepada Tuhan apapun yang kita pergumulkan. Kalau kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, melakukannya, maka Tuhan akan memberkati kita, memberkati saya dan saudara, jika kita benar-benar berpegang teguh kepada Tuhan. Bukan hanya kebutuhan kita yang Dia berikan, tetapi kehidupan kekal juga Tuhan memberikan. Karena Dia yang menguduskan kita. Karena kita berpegang teguh pada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Karena kenapa? Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, kalau kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, apapun masalah dan problem kita, Tuhan pasti menolong kita, ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, ya. Firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia kepada kita, ya. Kenapa saya juga saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, menyampaikan benaran firman Tuhan di ulangan ini? Karena saya telah merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan saya, karunia Tuhan di dalam kehidupan saya, ya. Saya percaya Tuhan yang memanggil saya di tempat ini, dan saya percaya segala apapun yang saya perlukan Tuhan sediakan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya telah merasakan hal kritis saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Di saat saya sakit, tidak punya apa-apa, ya, saya minta dari kampung, tidak ada. Karena saya percaya Tuhan memakai orang lain untuk memberkati kehidupan saya, ya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang penting kita tulus untuk memuliakan Tuhan, benar-benar takut akan Tuhan, benar-benar baik untuk mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, maka Tuhan akan menolong saya dan saudara. Saya pernah merasakan, saudaraku, ya, kasih Tuhan dalam kehidupan saya, ya. Tuhan memakai orang lain untuk memberkati kehidupan saya. Saya telah merasakan kasih Tuhan, dan saat ini saya akan membagikan kepada saudara-saudaraku. Kalau kita berpegang teguh pada perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan acara apapun, ya. Tuhan pasti memberkati saya dan saudara, ya. Kita percaya Tuhan yang memanggil kita di tempat ini, pasti Tuhan juga yang membuat saya dan saudara berhasil. Jika kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, baik-baik mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, dan tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan, maka berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita, turun dalam kehidupan kita. Jadi itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Kalau kita tetap berpegang pada perintah Tuhan, nah, setelah itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah, bagaimana lagi langkah-langkah untuk menerima berkat Tuhan? Yaitu tidak menyimpan ke kanan atau ke kiri. Sangat jelas di ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpan ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan begitu Allah lain dan beribadah kepadanya. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan itu, jangan kita menyimpan ke kanan ke kiri perintah Tuhan. Jangan hanya asal kita dengar, tidak melakukannya. Jangan, saudaraku yang terkasih Tuhan. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita melakukannya dalam kehidupan kita, maka jelas di ayat 13 Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, ya. Tuhan akan tetap naik. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, ya. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melakukannya, terus berpegang teguh pada perintah Tuhan, dan tidak menyimpan ke kanan ke kiri,
mengingatkan kita bagaimana kita menerima berkat Tuhan, kita tidak menyimpan ke kanan, ke kiri kebenaran firman Tuhan. Kita harus melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Setelah kita diberkati oleh Tuhan, jangan kita lupa bahwa itu karena kasih Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus melakukannya, ya. Setelah kita diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, maka kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan itu, tidak menyimpan ke kiri, ya. Itu yang Tuhan mau, supaya kita tidak menyimpan ke kanan ke kiri firman Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, baik kita saat kita sukses, ya. Kita ingat itu karena kasih Tuhan. Dengan saya menerima berkat ini, saya kembalikan kepada Tuhan. Ingat, itu karena berkat Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mau kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita tidak menyimpan ke kanan ke kiri kebenaran firman Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan, tidak melakukan dengan setiap perintah Tuhan, tidak berpegang pada perintah Tuhan, kita menyimpan ke kanan ke kiri, maka Tuhan tidak memberkati kita, ya. Tuhan malah mengutuk kita kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sangat jelas di ayat 15 ada bahasanya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jika kita tidak baik-baik mendengarkan firman Tuhan, apa katanya di sana? Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah, ya, perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tidak baik-baik mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, itu sia-sia semua, saudaraku. Kita akan menerima kutuk. Jadi ada pilihan bagi kita saat ini. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, maka kita harus baik-baik mendengarkan firman Tuhan, ya, melakukan dengan setia, berpegang pada perintah Tuhan dan tidak menyimpan ke kanan ke kiri. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini sangat singkat dan saya percaya, ya, Roh Kudus yang terus memberkati dan yang memberikan pengertian kepada kita semua.